Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing sederhana dari perenungan saya terhadap hal-hal yang saya dengarkan ya dari rekomendasi video, beberapa rekomendasi video yang saya dengarkan belakangan ini. Seperti yang saya katakan pada sharing sebelumnya, saya mau berkomitmen untuk melakukan aktivitas rohani yang lebih lagi, karena saya ingin mengejar sebuah kualitas rohani yang lebih lagi di hari-hari yang akan datang. Jadi kalau ingin mendapatkan kualitas dan kapasitas rohani yang lebih, berarti kita harus melakukan aktivitas rohani yang lebih pula, gitu ya. Jadi sudah beberapa hari berlangsung menjelang 7 hari puasa raya TRC putaran kedua, gitu ya. Saya sudah mulai, dan terlebih ketika masa puasa ini saya padatkan aktivitas ibadah saya, gitu ya. Jadi selain the first devotion pada pagi hari yang subuh, kemudian bahasa roh setelah bangun, lalu saya beribadah lagi dengan video-video yang live streaming yang ada di YouTube, tentunya jadinya mengikuti siaran tunda, begitu ya. Lalu merenungkan firman, lalu seperti biasa malam hari juga, gitu ya. Dan saya rasakan ada sesuatu yang berbeda, ada pertambahan kekuatan rohani di dalam diri saya, gitu ya. Saya sangat bersyukur untuk ketemu orang-orang luar biasa, gitu ya, sekalipun lewat video, gitu. Dan saya suka memperhatikan kata-kata hikmat, prinsip-prinsip hidup dari orang-orang tersebut di luar daripada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Seperti tempoh hari saya juga sudah bagikan bagaimana seperti Sadu itu memiliki jam doa yang teratur, pagi, siang, dan malam, gitu ya. Ada beberapa kali saya dengarkan dia berkata, dia berbahasa roh ketika siang hari menyembah Tuhan, gitu ya. Lalu gembala sidang daripada gereja yang saya rekomendasikan videonya juga, kan saya perhatikan dia berkata bahwa pagi-pagi dia ya beliau itu berbahasa roh 40 menit setiap pagi di tempat tidur, gitu ya. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwa kenapa saya tekankan tentang bahasa roh, gitu ya. Bukan berarti saya seolah menuduh atau memojokkan atau melemahkan para sahabat yang belum berbahasa roh, enggak, tapi supaya memotivasi untuk semakin memiliki kerinduan, gitu. Karena saya rasakan dari waktu yang lalu juga saya katakan, saya rasakan manfaat daripada bahasa roh ini untuk membuat saya kuat dan semakin merasakan kedekatan dengan Tuhan, gitu. Nah, beliau itu berkata setiap pagi itu berkomitmen bahasa roh 40 menit, gitu. Nah, di kesempatan ini juga saya mau katakan kepada kita yang sudah memiliki atau mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Jadi kalau merasa fisiknya tidak kuat, gitu ya, kalau saya kadang-kadang pagi sambil berjalan, ya maksudnya berjalan-jalan kecil di ruang doa, saya berbahasa roh, gitu ya, atau berbaring di tempat tidur. Nah, para sahabat juga yang sudah mungkin saya sudah berumur, Pak, gitu ya, Pak Atta, gitu ya, saya ngerti
kan dari dulu juga saya katakan tidak harus dalam posisi terduduk atau berlutut atau sikap doa pada umumnya untuk melakukannya. Bisa duduk di kursi yang nyaman atau di tempat tidur seperti beliau. Yang saya mau katakan, tekankanlah diri untuk berbahasa roh gitu ya. Jadi saya mau katakan juga Paulus orang yang luar biasa, yang juga seorang intelektual gitu ya, menjadi luar biasa. Saya percaya salah satu yang support dia adalah fasilitas rohani, yaitu berbahasa roh, yang membuat kerohaniannya bukan saja on, tetapi on fire gitu ya. Demikian juga dengan Sadu yang saya kenal, kemudian seperti Gembala Sidang Gereja yang saya rekomendasikan videonya, dan banyak lagi para hamba Tuhan yang saya tahu kalau dia hidup benar ya, harus jelas saya katakan hidup benar, takut sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kemudian juga disertai dengan kehidupan berbahasa roh, itu pasti ada bedanya dengan sekalipun ada oknum hamba Tuhan yang giat melayani, tapi dia tidak memberikan ruang kepada roh untuk berkarya atau bermanifest berbahasa roh. Itu akan berbeda kuasanya, beda anointingnya gitu ya. Jadi tadi saya katakan saya suka memperhatikan hal-hal yang justru di luar firman, yang memang sudah dihidupi orang itu gitu ya, udah dihidupi orang itu, keluarlah kata-kata hikmat, kata-kata prinsip dan kesaksian, yang itu saya justru lebih suka gitu untuk menekankan gitu ya, karena itu kan aplikatif gitu ya. Nah, dan saya bersyukur untuk Tuhan mampukan saya untuk melatih kedisiplinan rohani saya, juga melakukan hal yang sama dari waktu-waktu yang lalu, bahkan terus semakin saya upgrade gitu. Itu yang membuat diri saya kuat sampai sekarang gitu ya. Jadi pesan pertama adalah saya berharap yang sudah memiliki kepenuhan Roh Kudus melakukan kebiasaan itu, terus membangun dan mendirikannya. Lihat nanti bedanya gitu ya. Berbahasa roh setiap pagi. Bahkan saya kalau diakumulasi setiap hari itu rasanya minimal 2 jam. Sebab apa? Selain pagi hari, belum lagi ketika melakukan PPW yang the first devotion, kemudian juga siang, malam, sebelum berangkat tidur, di tempat tidur kalau nggak merenungkan firman ya berbahasa roh gitu ya. Di kamar mandi, ketika saya ada kesempatan aja, ketika setiap hari gitu ya, kecuali kalau membutuhkan fokus ketika baca firman atau melakukan sesuatu, baru saya nggak berbahasa roh gitu ya. Saya melatih berbahasa rohnya itu walaupun nggak lagi posisi doa atau pagi. Ketika saya kan kemarin saya udah ajarkan, walaupun kita berbahasa roh ada judulnya. Nah, jadi nanti dalam video-video yang dibagikan, misalnya kita ingat tentang keluarga kita, ingat tentang pergumulan doa yang ada, ingat tentang pergumulan hidup kita, ataupun tema-tema lain. Nanti roh itu kan udah ditulis dalam firman Tuhan, roh itu yang mengetahui ya, mengetahui keluhan-keluhan itu. Jadi roh itu juga akan mendoakan seperti yang kita pikirkan ya, dia tahu gitu. Jadi walaupun kita tidak mengerti bahasanya, tapi kita misalnya bergumul tentang si X sesuai pokok 2 di DRC atau keluarga kita atau pergumulan kita tahu kita bergumul misalnya tentang kesehatan, tentang pekerjaan, tentang usaha, kita fokus untuk itu lalu berkata-kata dengan bahasa roh. Percayalah bahwa Roh Kudus itu akan mendoakan kita terhadap pergumulan itu juga, terhadap topik itu. Selain dia teratur itu maksudnya nggak kesurupan, nggak kayak orang nggak kayak orang kesurupan, tapi kepenuhan gitu ya. Keteraturannya itu di situ. Dia bisa kita hentikan, kita bisa mulai berbahasa roh, dan dia juga tahu apa yang kita doakan, dan dia ikut. Roh Kudus itu misalnya kita berkeluh kesah, ada pergumulan kita tentang sesuatu, kita nggak bisa bahasakan dengan bahasa akal budi. Nah, si Roh Kudus itu tahu akan pergumulan itu, dan dia akan ikut tanpa diperintah pun gitu ya. Makanya doanya itu menjadi sangat efektif gitu. Nah, jadi saya berharap ke depan semakin ditingkatkan bahasa rohnya.
saya akan tekankan juga sekalipun mereka ditekankan di video. Memang bahasa roh tidak membuat seseorang selamat. Bahasa roh tidak membuat orang menjadi lebih rohani. Tergantung dengan hatinya. Tapi kalau ada di antara kita yang sudah punya kualitas hati yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, akan lebih dahsyat lagi kalau dia dilengkapi dengan fasilitas ini, sesederhana itu. Tapi ada juga orang yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, bahkan melayani, tapi karena dia tidak mengerjakan perubahan karakter di dalam dirinya, malah dia menjadi batu sandungan gitu ya. Jadi jangan berkata yang penting perubahan karakter, hidup benar, itu penting juga, tapi alangkah baiknya kalau saya kemarin sudah ilustrasikan, alangkah baiknya kalau misalnya handphone kita ada fasilitas dengan bisa terkonek dengan Bluetooth misalnya, WiFi gitu ya. Jadi kita punya kemampuan lebih daripada yang manusia rata-rata miliki gitu ya. Jadi lakukan itu supaya berbeda. Bahkan kemarin juga kan saya katakan, ketika saya berdoa misalnya, kalau saya berdoa misalnya tentang seseorang di antara kita, paling banter saya berdoa untuk seperti mendoakan kesehatannya, keluarganya, usaha pekerjaannya, pergumulannya gitu ya. Tapi kan saya nggak tahu ada hal-hal di dalam dirinya yang perlu didoakan. Maka saya bayangkan sahabat itu namanya saya doakan dalam bahasa roh gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan ke depan. Dan tidak jauh-jauh dari pesan yang pertama, saya juga mau katakan apa yang disampaikan oleh beliau dalam video. Nanti saksikan aja yang sudah saya bagikan, atau ada hal yang tidak saya bagikan tapi dari video-video beliau gitu ya. Beliau itu berkata begini. Jadi ketika expose tentang surga gitu ya, kemegahan surga gitu, dan beliau berkata bahwa sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar, katakanlah kurang lebih seperti itu. Lalu dari zaman Adam sampai nanti bumi ini berakhir, katakanlah ada 100 miliar manusia gitu ya. Kan sudah banyak orang yang udah jelas-jelas masuk ke Hades ya. Perhatikan kata-kata sederhana saya ini. Dari dulu apa yang diperlihatkan kepada banyak orang tentang Hades kan, yang jelas kan udah ada banyak orang yang sudah nasib hidupnya itu udah ditentukan. Udah ada yang berada di Hades sebelum di penghakiman masuk ke Gehenna atau kematian kedua gitu ya, neraka gitu ya, jurang maut gitu. Nah, berarti dari manusia yang pernah ada di muka bumi ini udah jelas bahwa pertama, bahwa tidak semua manusia masuk dalam kerajaan surga gitu ya. Jadi kalau coba kita para sahabat juga atau siapapun yang mendengarkan video ini pernah merenung tentang diri saya, malang sekali ya ada orang-orang itu, dan betapa beruntungnya saya punya kesempatan untuk masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan gitu. Dan kalau kita bayangkan tentang kengerian neraka yang ditulis dalam firman Tuhan, yang dikukuhkan dalam kesaksian, itu kan benar-benar gak ada ampunnya gitu, gak ada ampunnya. Dan beliau berkata seperti ini, katakanlah jumlah manusia itu ada 100 miliar, yang hidup sekarang 8 miliar, kan orang kan silih berganti gitu ya. Ada yang sudah menemui nasibnya di Hades, ada juga yang sekarang tertidur, orang percaya yang malah sudah ada di penglihatan di surga gitu. Nah, dikatakan kalau saja dari 100 miliar ini ada 2 miliar saja, kata beliau, kalau saya tidak salah, masuk surga, maka kita akan mendapati bagian yang besar dalam kerajaan surga gitu ya. Saya tidak sedang fokus pada tafsiran beliau gitu ya. Saya hanya fokus pada apa yang penekanan yang disampaikan, bahwa kenapa saya katakan sekitar 2 miliar, karena mengingat kebenaran firman Tuhan lagi nih yang saya katakan, mengingat firman Tuhan berkata bahwa jalan yang luas, pintu yang lebar
itu lebih banyak orang memasukinya, dan itu orang, itu manusia. Dan jalan sempit, pintu yang sesak itu hanya sedikit. Nah, makanya beliau coba ilustrasikan, katakan 2 miliar yang masuk surga. Coba bayangkan, andaikan betul kurang lebih meleset angka beliau 100 miliar yang ada di dunia, pernah ada manusia, dan kurang lebih 2 miliar katakan. Ya kan, karena kalau sampai 50 miliar kan itu bukan perbandingan sedikit dan banyak, ngerti kan? Andaikan di manusia di dunia ini 100 miliar yang pernah ada, 50 miliar masuk neraka, 50 miliar masuk surga, itu kan bukan perbandingan sedikit banyak, ngerti maksud saya? Yesus kan bilang lebar pintu, luas pintu, luas jalan, lebar pintu menuju kepada kebinasan, dan banyak, ya kan, banyak yang melewatinya. Lalu sempitlah jalan, sesaklah pintu yang menuju kehidupan, sedikit. Nah, perbandingan banyak dan sedikit kan kita pasti tahu. Kalau ada 10 apel, nah 5 busuk, 5 seger gitu ya, buahnya baik, bagus, itu kan bukan perbandingan sedikit dan banyak kalau 5-5. Tapi kalau misalnya yang busuk 8 atau 7, berarti lebih banyak. 3 atau 2 baru golongan sedikit, ngerti kan maksudnya? Nah, seperti itulah perbandingan jumlah manusia, perbandingan manusia itu yang masuk antara dua tempat ini, ngerti? Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa pertama, sebuah perjuangan, selalu ingat, adalah sebuah perjuangan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan beliau juga berkata bahwa kenapa sedikit gitu ya, selain saya mengukuhkannya dengan firman Tuhan, rasanya beliau juga mengatakan itu tentang pintu yang sesak dan pintu yang lebar itu ya, jalannya luas dan jalan yang sempit. Tetapi ada pernyataan-pernyataan beliau yang juga saya pikir setara dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena beliau bilang bahwa karena cuma sedikit yang lahir baru. Kenapa cuma sedikit yang lahir baru? Ya, kata beliau, karena cuma sedikit yang harismatik, ngerti kan? Dan dari harismatik ini pun, ini pernyataan beliau loh, dari harismatik ini pun lebih sedikit lagi yang lahir baru, ngerti kan ya? Jadi kalau dari semua populasi manusia, lalu dikerucutkan lagi berapa orang jadi orang Kristen, ya, lalu dikerucutkan lagi katakan sepertiga orang Kristen. Nah, dari sepertiga yang percaya Yesus, ya, dari sepertiga yang percaya Yesus, siapa Kristen yang lahir baru? Nah, biasanya yang saya pahami sejauh ini, Kristen yang lahir baru itu adanya di harismatik. Tapi sesuai dengan pernyataan beliau, jadi harismatik pun, bahkan berbahasa roh pun tidak jaminan lahir baru. Saya buat di dalam catatan saya percaya ini dari Roh Kudus dan juga dari pengertian saya dan kesaksian hidup saya lah, saya mengerti bahwa orang kalau sudah mengalami kelahiran baru, ciri-cirinya adalah dia memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Persekutuan ini diwujudkan dengan kehidupan doa, pujian, penyembahan yang konsisten, termasuk pergaulan dengan firman Tuhan. Ia bahkan memiliki gaya hidup berpuasa. Lalu orang yang lahir baru itu gimana sih ciri-cirinya, tanda-tandanya? Dia memiliki kemauan dan kesediaan untuk menaati segala perintah Allah, bahkan kerinduan untuk melakukan kehendak Allah dalam hidupnya serta menyenangkan hati Tuhan. Itu berarti bahwa dirinya tidak lagi berkompromi dengan dosa atau sengaja berbuat dosa atau melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada perubahan hidup atau karakter. Ya, ada perubahan hidup atau karakter yang diubahkan semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Ya, itu berarti dia meninggalkan manusia lamanya, manusia lama yang berdosa. Apalagi dia memiliki pengenalan yang baik, yang semakin dalam dengan Tuhan. Dia punya kesaksian bahwa itu berbeda, dan dia diproses oleh Tuhan. Nah, saya kemarin mengalami masa yang berat, tapi saya berdoa sama Tuhan, Roh Kudus tolong aku, hiburkan, mampukan, pulihkan aku, dan aku mau tetap fokus sama Tuhan gitu ya.
ada orang yang sangat mengecewakan hati saya gitu ya. Dan orang ini bukan orang yang baru saya kenal walaupun tidak ketemu secara fisik gitu ya. Lalu ada juga orang yang berbeda yang dulu dari keluarga non Kristen gitu ya. Tapi lalu Kristen tapi hidupnya nggak berubah. Bahkan saya katakan lebih jahat dari ukuran orang yang non Kristen. Yang di luar sana ada orang-orang baik juga yang kita dapati. Dia punya hati yang tidak curang, tidak merugikan orang lain gitu ya. Lalu ada orang yang berbeda yang terakhir saya tanya kabarnya dan saya dapati bahwa dia sudah bertahun-tahun saya ingatkan gitu ya, dan usianya sudah tidak lagi muda, udah di atas 50 gitu ya, tetap hidup dengan pasangan sesama jenisnya gitu ya. Saya bukakan ini bukan mau menjelekkan mereka gitu ya, tetapi saya mau bukakan sebuah kebenaran buat kita bahwa bukan karena Kristen kita diselamatkan. Ya memang prosesnya harus sama, percaya Yesus dulu, tapi gak boleh sebatas percaya, memberi diri dibaptis gitu ya. Tetapi nggak di situ. Makanya judul sharing saya ini adalah lahir baru yang membawa kepada keselamatan. Orang kan barulah jadi percaya, memberi baptis, lalu mengalami kelahiran baru dan perubahan karakter yang secara terus-menerus. Nah, memang ya jelas proses kelahiran baru hanya terjadi bagi kita yang percaya, dibaptis dan terus mau diproseskan. Nah, tapi kalau dan tidak mungkin seseorang aku udah lahir baru tapi di luar Tuhan, kan nggak mungkin gitu ya. Lahir baru itu maksudnya dilahirkan oleh Roh Kudus. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Artinya firman Tuhan yang sudah bekerja, dihidupi, mengubahkan, itulah yang mengubahkan menjadi lahir baru. Adanya hati yang baru, hati yang dipulihkan, adanya karakter yang baru, adanya tujuan yang baru, adanya sikap hidup yang baru, itu yang diubahkan. Adanya persekutuan yang semakin dekat sama Tuhan, adanya hidup yang semakin menyerupai kehendak Tuhan, itu yang menyelamatkan gitu ya. Jadi kembali seperti yang saya katakan pada apa yang dikatakan oleh beliau, saya setuju gitu ya. Itu pernyataan beliau loh, yang sesuatu yang baru buat saya ya. Dikatakan kenapa yang masuk surga katakanlah dari 100 miliar ada 2 miliar gitu ya. Kenapa cuma sedikit? Karena cuma sedikit yang lahir baru, dan orang-orang lahir baru itu pada dasarnya yang saya tahu itu adanya di harismatik. Tapi tidak semua yang harismatik, yang bertepuk tangan, yang udah kepenuhan Roh Kudus, bahkan yang melayani mengalami kehidupan baru. Sebab kehidupan baru itu ditandai dengan yang tadi saya katakan, hidupnya udah berubah dari hidup yang lama. Hidup di dalam dosa berubah menjadi hidup yang taat, hidup yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan, udah lagi bersekutu sama Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Itu yang mereka yang diselamatkan. Jadi ini menjadi peringatan buat kita. Kata-kata hikmat yang saya perlu tekankan kepada kita soal penjabaran tentang ayat firman Tuhan perihal surga, itu bisa nanti didengarkan di video itu. Tapi saya katakan tadi, saya suka membagikan prinsip-prinsip kebenaran atau hikmat-hikmat yang dimiliki oleh orang-orang yang luar biasa, yang setara dengan firman Tuhan, yaitu pengertian-pengertian yang dihidupi, disaksikan untuk kita ikuti, untuk kita tangkap. Betapa sedikitnya orang yang masuk surga itu. Dan tadi saya sudah katakan, di neraka itu kan manusia yang pernah ada di planet ini juga. Mereka sudah menemukan akhir hidup mereka sebelum kematian kedua di Hades. Ada yang sudah bersama dengan Tuhan. Dan itu lebih banyak orang-orang yang seperti penglihatan banyak orang lah. Ada beberapa artis internasional, termasuk juga tokoh internasional yang udah mereka berada ditemukan di Hades, di tempat penyiksaan. Dan kita juga
sekali lagi saya mau katakan bahwa perjuangan untuk masuk surga itu harus dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Ya, jalannya sempit, pintunya sesak. Berjuanglah untuk masuk ke tempat itu. Gak cukup cuma baca Alkitab, tapi harus ada kesaksian bahwa saya itu berubah. Udah tidak lagi melakukan tak ingin ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Itu harus menjadi kehidupan kita. Selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu ciri atau tanda orang yang sudah hidup baru. Tidak lagi dalam kesombongan, tidak lagi dalam kebebalan, tidak lagi sengaja berbuat dosa. Bagaimana menyenangkan, mencari kehendak Tuhan, itu yang dikehendakinya. Terus diproses oleh Tuhan, mau diproses oleh Tuhan, tetap menjaga yang ini ya. Dasarnya kan percaya Tuhan, lalu taat dan tidak lagi hidup dalam dosa. Itu harus dipegang dalam hidup. Ya, jadi selalu ingatkan diri kita, ini adalah sebuah perjuangan. Dan yang terakhir adalah tentang gereja ini yang berbasis misi dan gereja sel gitu ya. Jadi kalau yang sejauh ini saya simpulkan tentang gereja ini, salah satunya adalah bahwa mereka bertumbuh di dalam sel ya, yang mereka sebut dengan CG gitu ya, Connect Group. Lalu kemudian mengadakan celebration di gereja, di ibadah raya. Kalau saya, setiap orang diberikan misi dan saya tetap akan setia untuk menjalankan panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya mau katakan seperti ini ya, saya katakan ini berharap dengan pemahaman yang benar dan tidak menganggap diri kita yang paling baik gitu ya. Yang saya mau katakan gini, dari dulu kan saya katakan persekutuan pribadi yang paling yang paling top adalah mandiri ya. Tapi kalaupun gereja ini melakukan itu bukan berarti kita lebih baik, tapi ya saya mau katakan setiap orang punya panggilannya. Tapi saya mau tekankan kepada kita bahwa mereka bertumbuh di dalam sel ya, mereka menjangkau, kemudian diajak ke gereja luar biasa gitu ya, mereka adakan selebrasi. Tapi kita yang tidak bisa melakukan seperti itu sejauh ini gitu ya, nggak tahu nanti. Tapi yang jelas seperti Pak Jos masih setia dengan Komsel TRC-nya di Malaysia walaupun lewat Zoom. Bu Rini masih belum lanjutkan karena belum di kampungnya, karena masih di tempat anaknya gitu ya. Dan Bu Walinang itu kan salah satu pastor di gereja lokalnya gitu ya. Yang jelas gini, dengarkan ya, mudah-mudahan berharap dimengerti ya. Yang saya bangun, kalau gereja itu membangun gereja sel yang misi gitu ya. Gereja ini membangun sesuatu yang lebih individu lagi, yaitu membangun pribadi-pribadi yang memang siap dibentuk, siap terus untuk lebih lagi di dalam Tuhan, terus bertumbuh, ikutin teladan saya gitu ya, sampai menghasilkan oknum-oknum atau pribadi-pribadi atau saksi-saksi yang betul-betul mandiri. Dari dulu kan saya katakan harapannya adalah ketika digodok, digembleng di TRC, saya belum istimewa, tapi maksudnya saya kan udah berkali-kali bersaksi bahwa kehidupan saya sekarang itu jauh berbeda daripada 8 tahun yang lalu ketika sungguh-sungguh sama Tuhan, apalagi 10, 15 sampai 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang sudah berbeda. Apa yang saya kejar, apa yang saya kerjakan itu sudah berbeda, termasuk kehidupan diri saya gitu ya. Nah, paling tidak maksud saya adalah mereka yang tetap setia di proses, ikuti tuntunan di TRC yang saya hanya menganggapnya MTRC minta maaf kepada pemuridan karena saya belum melihat komitmen diri saudara di sini kan untuk ikut tuntunan. Jadi sama kayak kemarin dikatakan kalau bertobat, kalau ikutan jangan cuma pacaran, tapi ajak serius dengan tanda awalnya itu memberi diri baptis gitu ya. Lalu beliau berkata nanti kalau udah ikut kayak apa ya,
kayak pengajaran mereka, spiritual journey mereka, baru nanti dikasih sertifikat gitu ya. Nah kemudian saya juga berpikir kayak gitu, kita yang saya anggap sebagai orang yang nanti saya cetak, digembleng untuk menjadi pribadi, saksi atau oknum Kristen yang sejati yang diubahkan adalah mereka yang memang berkomitmen untuk mengambil komitmen dan tanggung jawab untuk mau melakukan elpar gitu ya, bukan yang sesuka-sukanya. Terserah saya mau 25 menit ya, terserah saya mau lagi malas nggak berdoa atau ya baca firman sesempatnya, itu bukan yang saya targetkan gitu. Tapi kita yang di MTRC adalah, saya targetkan kita adalah orang-orang yang paling tidak seperti yang saya katakan dari dulu. Kita ini yang setia sekarang ya, setia sekarang harus menjadi orang kuat jadinya. Kita paling tidak menjadi orang dengan spiritualitas yang kokoh, yang tangguh, yang berdampak paling tidak untuk keluarga kecil kita, suami, istri, anak-anak, saudara-saudara, teman-teman kita, lingkungan kita, kota dan bangsa kita. Itu kan lebih dahsyat. Nah, lagi-lagi saya katakan bukan berarti kita lebih hebat daripada yang lain, enggak, tapi maksudnya setiap orang punya panggilan. Mereka yang ada di cell group juga itu juga bagus ya, karena mengingat kalau kita jalanin ya aktivitas rohani kita ini kan tidak gampang. Makanya banyak orang yang undur gitu ya, berkomitmen melakukan elpar, bahkan berpuasa gitu ya, MTRC wajib berpuasa, bahkan lagi difokuskan berbahasa roh gitu ya. Itu nggak mudah, hanya dibutuhkan hanya bisa dilakukan oleh yang punya komitmen yang tinggi. Nah tapi kalau di sel group kan itu lebih mudah, mereka saling menopang, saling mendoakan gitu ya. Itu juga baik untuk menjaring jiwa-jiwa. Tapi kita di sini adalah lebih keras lagi, harus bisa cari Tuhan mandiri, memiliki pengenalan akan Tuhan, perubahan karakter, ketaatan, tidak lagi berkompromi dengan dosa, yang kuat gitu ya, nggak harus yang didorong-dorong. Makanya harus ikuti keteladanan bagaimana membangun manusia rohani selain berkomitmen untuk baca firman, menjadi pelaku firman, tidak lagi kompromi sama dosa, berpuasa dan juga berbahasa roh. Ini kalau dilakukan, kita menjadi orang-orang yang punya kualitas spiritual ya, kualitas spiritualitas dan juga kapasitasnya yang di atas rata-rata. Jadi itu target saya setiap MTRC. Ya mungkin kalau ditanya orang ya, itu atas suruh gue masih melayani nggak sih? Itu TRM masih, TRC masih ada nggak sih? Masih ada. Walaupun tidak seperti mungkin bombastisnya gereja yang kita ikuti. Tapi lihat, tadi saya sudah saksikan ada orang yang dulu bersama dengan kita yang dalam monitor saya, bukan lebih baik hidupnya, bukan semakin menjadi berkat hidupnya, bukan semakin menggenapi panggilan Tuhan hidupnya. Tapi kita yang sisa sekarang semakin dalam, semakin berakar, semakin berubah, semakin dewasa, semakin berkualitas. Kiranya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang layakkan menjadi mempelainya. Sekalipun satu yang mengalahkan 1000 orang, satu yang punya roh yang kuat. Makanya saya bilang tadi, kalau banyak sekali berbahasa roh, ya sama kayak Paulus, punya kerohanian yang mantap, dia bisa mempengaruhi atmosfer, mempengaruhi sisi keluarganya, saudara-saudaranya, kotanya. Itu yang saya bangun, dan itu yang membuat saya tetap semangat walaupun kelihatannya nggak langsung meledak ya kayak pelayanan lain. Saya tahu ini panggilan saya. Saya sangat bersuka cita lewat kesaksian orang-orang yang sekarang udah diubahkan, udah semakin mengenal Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dewasa rohani. Kalau disuruh berputar kepada kekristenan yang lama, pasti udah nggak mau lagi. Bahkan memilih untuk saat teduh online dengan di YouTube, saya pikir itu cuma tambahan. Tetap memilih untuk seperti yang diajarkan oleh TRC, mencari Tuhan sendiri, berpuasa, dan itu kebahagiaan sukacita saya. Dan kiranya bukan menjadi sukacita saya semata, tapi menyenangkan hati Tuhan, dan kita menjadi orang-orang istimewa yang Tuhan pandang berbeda.
ya. Jadi kita harus betul-betul mengalami kelahiran baru. Kita harus bisa mengecek keselesaian hidup kita. Hidup yang lama ini, hidup yang baru ini. Hidup yang lama ada dosa ini, hidup yang baru udah seperti ini, ya. Lalu kemudian pengenalan akan Tuhannya, perubahan karakternya, itu harus tetap menjadi evaluasi. Dan teruslah setia. Yang tadi saya katakan sekilas, dasarnya untuk disamakan adalah selain percaya kepada Tuhan, memiliki iman gitu ya, lalu teruslah hidup dalam ketaatan, bahkan menemukan kehendak Tuhan dalam hidup, tidak lagi berkompromi dengan dosa. Hal-hal lain itu akan dikerjakan melalui proses, seperti semakin hari semakin memiliki kelembutan hati, semakin sabar, semakin baik, semakin setia, lebih memiliki kepenguasaan diri. Itu akan bertumbuh seiring waktunya seiring berjalannya waktu. Yang jelas iman tetap harus dipelihara, tetap percaya kepada Tuhan, lalu tetap hidup dalam ketaatan, tidak berkompromi dengan dosa. Hal-hal lain itu akan terus diubahkan oleh Tuhan seiring dengan kesungguhan kita tentang penguasaan diri kita, kepekaan kita, kedewasaan rohani kita, kemudian hikmat-hikmat kita terus akan ditambahkan, dan kita akan semakin ngerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan kiranya apa yang saya berikan pada sharing ini terus memotivasi kita terus maju. Semakin sedikit memang akan semakin dipisahkan, yang benar-benar sungguh-sungguh gitu. Kadang-kadang saya sebenarnya nggak dibilang kaget, enggak juga, heran enggak juga, cuma satu ukurannya, berarti orang ini memang nggak sungguh-sungguh sebenarnya ikut Tuhan selama ini. Kenapa kok bisa tiba-tiba runtuh gitu ya? Kalau saya bangunannya itu terus menaik dan semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Sekalipun dikit seperti kita, puluhan orang, tapi kita kan menjadi puluhan orang, pribadi-pribadi, saksi-saksi, oknum-oknum Kristen sejati yang berada di berbagai kota, bahkan berbagai negara, yang kemudian menjadi orang-orang kuat untuk berdoa kepada orang-orang yang kita kasihi, saudara kita, lingkungan kita, kota, bahkan negara kita. Dan kiranya kita selalu mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan, pujian penyembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan pada saatnya kita dapati setia dan menyenangkan hati Tuhan. Itu goal saya gitu ya. Nah, tadi saya katakan kiranya apa yang saya sampaikan menjadi motivasi. Perhatikan dan teruslah bersemangat untuk melakukan semuanya, termasuk puasa-puasa raya kita. Ini kita sedang melakukan puasa raya kedua bulanan kita 1-7. Terus kembangkan berbahasa rohnya ya. Ketika dirimu mampu untuk mengalahkan kemalasan, kelemahan seperti pada real yang barusan, mengalahkan kedagingan, kemalasan, saya mau berbahasa roh gitu ya, saya memuji Tuhan ya, nggak berbahasa roh ya, memuji Tuhan gitu ya. Menang terhadap itu, sepanjang hari itu akan ada sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang baru gitu ya. Selamat dan semangat untuk berpar. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.